cek ya. Jadi masing-masing dari kalian akan mencari skripsi. Contohnya, kita lihat di sini skripsinya saya ambil pengaruh motivasi. Nah, ini terserah lah mau apapun judulnya, tapi kita ambil skripsi. Nah, ini judulnya kebetulan motivasi. Nah, dan ini ada di bawah-bawah ini, kita klik aja. Nah, kita ketik di sininya titik PDF. Nah, jadi langsung dia, nah ini motivasi kerja dan kompensasi. Nah, ini kita lihat PDF-nya apakah ini berbentuk jurnal. Nah, yang kita cari dia harus berbentuk skripsi. Nah, ya. Ini jurnal, kita cari sekarang yang skripsi. Ini coba kita hapus. Kita hapus aja nih. Nah, kita hapus PDF-nya. Kita ini aja supaya ini dia. Ada repositori ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kita klik. Nah, ini biasanya ini adalah skripsi. Dari mana kita tahu? Dari halamannya ini yang banyak sampai 139. Oke. Nah, kita lihat dari semua yang ada dalam skripsi ini, tentunya pertama kita download dulu dia. Nah, kita download, baru kita buka hasilnya. Kita buka dia. Nah, ini kok lama sekali bukanya ya, tapi nggak apa-apa, kita coba. Ini buka PDF-nya dia masih ya. Ini nah, ini dia. Inilah contoh salah satu skripsi berjudul pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Nah, yang saya minta sama kalian, nah ini kan kalau kita lihat, ini bentar saya aktifkan dulu apanya ya. Nah, kalau kita lihat ini ada dua variabel bebas. Yaitu apa kemarin itu variabel bebas? Variabel bebas itu kita artikan yang mempengaruhi. Nah, ya, jadi variabel bebas. Ada variabel tidak bebas. Berarti kalau dia tidak bebas, berarti dia itu adalah yang dipengaruhi. Nah, ya, berarti seperti itu. Ada yang masuk, yes, oke. Nah, udah admit kah dia? Udah. Nah, di sini dapat kita lihat kompensasi, motivasi. Ini namanya variabel bebas. Kinerja itu adalah variabel tidak bebasnya. Kita lihat sekarang, berarti dia mau melihat bagaimana pengaruh yang dua variabel bebas itu terhadap variabel tidak bebasnya.
Nah, untuk langkah pertama supaya kita tahu, ya, kita buka bab 3. Nah, dari skripsi orang yang kalian download itu. Karena di bab 3 biasanya dijelaskan apa-apa saja yang perlu kalian pahami. Nah, inilah bab 3 yang saya buka ini. Nah, metodologi penelitian. Nah, ini dia bab 3. Nah, di sini dikatakan populasinya 50. Nah, ini dia. Nah, jadi sampelnya dia menggunakan pengambilan sampel jenuh. Nah, berarti semua yang 50 itu nggak usah kita open nih. Yang penting apa yang kita ketahui? Nah, ini karakteristik. Berarti untuk apa ini? Ini nanti kita perlukan membuat kuesioner ecek-ecek. Supaya kita bisa buat kuesionernya. Nah, ini berarti datanya diperoleh. Yang saya minta sama kalian adalah titik 2. Kita lihat di sini ya. 1. Buat kuesionernya. Jadi skripsi yang kalian download itu hanya sekedar judulnya saja. Apa judulnya? Kuesioner ecek-eceknya. Nah, kedua, isikan datanya dalam bentuk Excel. Ini bisa kalian bikin melalui ChatGPT. Tapi harus kalian tahu berapa orang sampelnya. Jangan nggak sama kuesioner kau bilang 50 orang. Nah, ya udah dapatlah datanya itu dari Excel. Terus kita harus paham kuesioner itu memiliki apa yang disebut indikator. Nah, apa saja itu? Nah, inilah dia. Jadi kompensasi, variabel kompensasi memiliki dimensi. Nah, ini kalian contek saja dari sini. Dari skripsi yang kalian download. Dimensinya kompensasi langsung. Indikatornya ini. Nah, udah. Nah, kompensasi tidak langsung. Motivasi. Kalian contek saja indikatornya. Jadi kalian bisa memahaminya. Nah, kinerja. Ini juga ada indikatornya berapa. Nah, dari tadi kuesioner itu tentunya muncullah tadi yang Excel yang kita buat itu. Berarti ya Excel. Nah, kalau syukur-syukur skripsi yang kalian download itu ada datanya seperti ini. Kita tengok dulu di belakang ini. Apakah ada datanya? Kadang-kadang ada. Ini enggak, ini hasilnya. Kadang-kadang ada dia lampirkan datanya. Jadi tak perlu lagi kita capek-capek. Ini dia. Ini datanya. Untuk variabel kinerja. Ya kan? Nah, ini untuk data variabel motivasi. Ini untuk variabel kompensasi. Syukur kalau ada seperti ini, tinggal kita pindahkan saja ke SPSS. Nah, tadi kita dikatakan pertama buat kuesionernya.
Bolehlah contek dari skripsi orang. Nah, dari skripsi yang kamu download tadi. Nah, kedua, buat datanya dalam bentuk Excel. Nah, ini juga kalau ada bisa contek. Nah, kalau tak ada, suruh ChatGPT membuatnya. Nah, ya, oke. Ketiga, udah siap datanya, udah ada semuanya kan, baru olah data pakai SPSS. Nah, udah. Baru setelah itu hasil SPSS-mu itu, hasil SPSS bandingkan dengan skripsi yang kau download. Ini saja tugas final tes kalian. Ya, pertama download skripsi orang, contek dia indikatornya, buat kuesionernya. Kalau udah ada syukur, tinggal kau apakan. Kedua, contek datanya kalau ada. Kalau nggak ada, suruh ChatGPT buat dalam bentuk Excel. Baru olah datanya pakai SPSS. Setelah langkah terakhir, bandingkan. Nah sekarang macam mana cara pengerjaannya? Nah, biasanya olah datanya itu menggunakan regresi linier berganda. Nah, coba kalian lihat di bab 3. Pasti ada nanti uji asumsi klasik. Yaitu kemarin ada uji normalitas. Ya, heteroskedastisitas. Baru multikolinearitas. Ya, yang udah kita pelajarin itulah pokoknya. Kalau nggak ada kau paham, tengok di YouTube. Kau ketik saja atau kau suruh ChatGPT membantumu, bisa-bisa saja. Nah, yang dikumpulkan nantinya ya, yang kalian kumpulkan masukkan dalam satu folder, yaitu 1. Kuesioner, 2. Data Excel, 3. Apa itu? Output atau hasil SPSS-mu. Nah, ya kau copy, kau pastekan. Nah, berarti ada di sini nanti ada uji asumsi klasik. Baru regresi berganda. Nah, kalau kau nggak tahu, tengok di YouTube, buka channelku. Di situ udah banyak aku bikin itu regresi berganda. Kalian ketik Agus Edi Rangkuti regresi berganda, pasti muncul. Nah, output itu diapai? Nah, di output dipastekan, di copy pakai snip. Di snip ya, lalu pastekan ke Word. Nah, ini udah nggak cukup tempatnya, kita pindah kemari. Ke Word. Udah kalian paste ke Word. Dah. Lalu langkah keempat, copy, snipkan.
hasil skripsi di Word, lalu bandingkan hasil yang kau kerjakan dengan yang di skripsi itu saja. Nah, nggak perlu banyak-banyak komentar. Nah, ya. Nanti saya yang menilainya ya. Udah kalian bikin semua empat itu ya. Masukkan ke folder ya. Bikin ke jangan dikirim satu-satu, beserak dia nanti. WA kan ke saya. Ah, ya. Itu saja. Nah, kira-kira iya, Sinopha Elperida rupanya terlambat. Kira-kira ada yang mau kalian tanya? Ada kira-kira yang mau kalian tanya, weh? Kalau nggak ada, ya